yang melaporkan saya Setiawan dengan tim 4022. Saya Febri Remaja dengan tim 4022 sampai 4030. Saya Nia Sabrina dengan tim 4022 30. Saya Ria dengan tim 4022 Baik, di sini kami sedang berada di sawah Cibubur. Dalam video ini kami akan sedikit menjelaskan tentang ekosistem yang ada di sawah Cibubur ini. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan keanekaragaman tingkat gen, spesies dan tingkat ekosistem. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah keanekaragaman tingkat gen. Di sini kelompok kami mengambil pada tanaman keladi. Di sini ada 3 jenis keladi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu keladi tengkorak. Memiliki nama Latin Alocasia cuprea. Keladi tengkorak atau Alocasia cuprea memiliki ciri khas bentuk daun yang menarik. Rusuk daun terlihat sangat jelas sehingga dikatakan sebagai tengkorak. Salah satu keladi dengan daun besar padahal tanamannya pendek. Tanaman hias ini pada dasarnya hidup di habitat yang basah atau lembab. Untuk itu, pastikan untuk menyiram tanaman ini sehari sekali saat musim kemarau tiba. Saat musim hujan, cukup siram tanaman ini 2 hari sekali saja. Meskipun tanaman ini membutuhkan banyak air, pastikan untuk tidak menyiramnya dengan terlalu banyak air, agar tanaman tidak mengalami pembusukan. Untuk 2 jenis keladi lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, keladi Remusatia. Keladi Remusatia memiliki nama ilmiah yaitu Remusatia vivipara. Keladi Remusatia adalah herba rupicolous atau epifit yang tumbuh setinggi 50 cm, muncul dari umbi bawah tanah dengan diameter sekitar 2-4 cm dan warnanya merah cerah. Umbinya bersisik dan bulat telur, panjangnya sekitar 5 mm, sisiknya berakhir dengan duri bengkok. Daunnya soliter, lebar dan bersisik, panjang 10-40 cm dan lebar 5-30 cm, dengan tangkai daun hingga 40 cm. Keladi Remusatia sangat jarang berbunga. Yang selanjutnya ada keladi Freida Hempel. Keladi ini sangat unik dan indah, memiliki warna daun merah cerah di bagian tengahnya yang dikelilingi oleh warna hijau di tepiannya. Dari kombinasi kedua warna tersebut menciptakan gradasi warna orange kecoklatan yang membuat keladi Freida Hempel jadi tambah indah. Jenis kaladium yang satu ini memiliki daun bentuk hati dengan warna merah muda pekat dan hijau tua yang benar-benar kontras. Urat-urat daunnya nyaris tidak terlihat. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang keanekaragaman tingkat gen yang sudah kami jelaskan tentang 3 jenis keladi. Dan untuk selanjutnya yang akan kelompok kami bahas adalah keanekaragaman tingkat spesies. Di sini kami mengambil tanaman padi, gandum, dan juga sorghum. Oke, mari kita bahas keanekaragaman pada tingkat spesies ini. Untuk keanekaragaman tingkat spesies, yang pertama yang akan kita bahas adalah padi. Padi atau dengan nama ilmiah Oryza sativa L adalah tanaman yang dibudidaya, meski ada juga yang merupakan padi liar. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indo-Cina.
namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Padi merupakan tanaman semusim dengan sistem perakaran serabut. Terdapat dua macam perakaran padi, yaitu akar seminal yang tumbuh dari radikula atau akar primer pada saat berkecambah, dan akar adventif atau akar sekunder yang bercabang dan tumbuh dari buku batang muda bagian bawah. Tanaman padi memiliki ciri-ciri yaitu berakar serabut, daun berbentuk lancet atau sempit tapi memanjang, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun, dan bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga berupa floret. Batang padi termasuk golongan tumbuhan Gramineae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Panjangnya ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang. Ruas yang kedua, ketiga, dan seterusnya adalah lebih panjang daripada ruas yang didahulunya. Yang selanjutnya, gandum. Gandum memiliki nama ilmiah Triticum. Gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Pada umumnya, biji gandum atau kernel berbentuk oval dan panjang 6-8 mm dan diameter 2-3 mm. Seperti jenis serealia lainnya, gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kulit atau bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga atau germ. Selanjutnya, sorghum. Sorghum adalah tanaman rumput-rumputan yang berkerabat dekat dengan tanaman padi dan jagung. Tanaman ini adalah serealia yang berasal dari Afrika yang memiliki iklim dan subtropis. Di beberapa daerah, tanaman serealia ini dikenal juga dengan sebutan santel atau gandrung. Sorghum termasuk tanaman serealia dan masih satu keluarga dengan gandum. Akan tetapi, tanaman ini memiliki kelebihan dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman gandrung atau santel memiliki 30 jenis spesies dan banyak subspesies. Namun, yang dibudidayakan umumnya adalah jenis sorghum bicolor. Biji sorghum bicolor dapat digunakan untuk menggantikan tanaman gandum yang tidak dapat tumbuh di Indonesia, sehingga berpotensi untuk dibudidayakan di Indonesia. Selain itu, sorghum jenis ini juga memiliki toleransi terhadap kekeringan hingga kondisi basah dan dapat tumbuh baik pada lahan tanah yang kurang subur. Itu tadi sedikit pembahasan keanekaragaman makhluk hidup tingkat spesies pada tanaman padi, gandum, dan juga sorghum. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Mari kita lihat makhluk hidup apa saja yang kita temui pada keanekaragaman di ekosistem sawah. Hewan yang pertama kita temui di sawah adalah kadal atau memiliki nama ilmiah Lacertilia. Secara ilmiah, kelompok besar ini dikenal sebagai subordo atau anak bangsa Lacertilia yang merupakan anggota dari bangsa reptilia bersisik bersama dengan ular. Kadal didefinisikan sebagai kelompok reptilia berkaki 4. Meskipun beberapa spesies tidak berkaki dan mirip ular, tapi bukan termasuk ular, yang tersebar sangat luas di dunia dan termasuk dalam subordo Lacertilia atau Sauria. Kadal memiliki morfologi terdiri atas kepala atau caput, badan atau trunjus, dan ekor atau cauda.
Morfologi kadal terdiri dari kepala berbentuk pipih dan meruncing bagian moncong. Mulut terdiri atas rahang bawah dan rahang atas. Terdapat gigi-gigi kecil, halus, dan ukuran yang sama. Kadal memiliki karakteristik bertubuh kecil, padat, bersisik licin, dan berkilau, serta hidup di tanah. Kadal pada umumnya memiliki 4 kaki, lubang telinga luar, dan kelopak mata yang dapat dibuka dan ditutup. Namun, ada pula jenis-jenis yang tidak memiliki sebagian ciri itu. Kadal memiliki cara beradaptasi, yakni adaptasi tingkah laku. Beberapa jenis kadal, seperti cecak, dapat memuluskan ekornya atau biasa kita sebut autotomi sebagai alat pengalih perhatian pengganggu. Selanjutnya, kadal tersebut akan melarikan diri secepat mungkin dan bersembunyi. Hewan yang kita temui selanjutnya yaitu kaki seribu atau dengan nama ilmiah Diplopoda. Kaki seribu merupakan arthropoda yang memiliki 2 pasang kaki per segmen, kecuali segmen pertama di belakang kepala dan sedikit setelahnya yang hanya memiliki 1 pasang kaki. Kaki seribu memiliki tubuh yang terbagi atas 2 bagian, kepala di sebelah depan dan bagian tubuh yang panjang di belakangnya. Tubuhnya terdiri dari segmen-segmen tubuh berbentuk cincin. Pada hampir setiap segmen tubuh dari kaki seribu dewasa terdapat 2 pasang kaki. Sebenarnya jumlah kaki pada hewan kaki seribu tidaklah berjumlah 1000, tetapi dinamakan kaki seribu karena memiliki jumlah kaki yang banyak. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kehidupan katak. Katak merupakan hewan amfibi atau hewan yang hidup di 2 alam, yaitu air dan daratan. Katak dewasa berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kebanyakan hewan amfibi termasuk katak adalah karnivora atau pemakanan serangga seperti jangkrik, rayap, lalat, nyamuk, dan laba-laba. Selanjutnya kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 dari upa bangsa atau infloordo Brachyura yang mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Baik, kita lepaskan lagi ke habitat aslinya. Selanjutnya yaitu laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berkuku-kuku dengan 2 segmen tubuh, 4 pegang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Dan laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua jenis laba-laba dengan perkecualian sekitar 150 spesies dari suku Uloboridae dan Halochaidae dan Subordo melalui pasang taringnya kepada musuhnya atau mangsanya. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo dan bersama dengan kalajengking, ketonggeng, tungau. Baik, mungkin itu tadi sedikit penjelasan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.